Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang ingin menjelaskan materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Selamat menonton. Cakupan materi kali ini berawal dari tahapan pelaporan hingga laporan keuangan. Jenis laporan keuangan: yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima CAL atau catatan atas laporan keuangan. Berikut ini adalah pengertian dari laporan laba rugi beserta rumusnya. Berikut ini adalah pengertian dari laporan perubahan modal serta rumus jika perusahaan mengalami laba dan jika perusahaan mengalami rugi. Sekarang kita coba untuk menyusun laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Seperti biasa, langkah pertama kita mulai dengan menuliskan judul laporan terlebih dahulu. Baris pertama, kita tuliskan usaha pengiriman makarena. Baris kedua, kita tuliskan laporan laba rugi. Dan baris ketiga, kita tuliskan periode 31 Desember 2018. Kemudian, kita susun laporan laba ruginya menggunakan rumus yang tadi, yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Sekarang kita tulis dulu berapa pendapatan yang diterima usaha pengiriman makarena pada periode Desember 2018. Nah, kita amati lagi yuk, pendapatan apa saja yang diterima perusahaan dan berapa besarnya. Ada 2 jenis pendapatan yang diterima selama periode 2018, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp16.840.000 dan pendapatan sewa sebesar Rp150.000. Kemudian, kita pindahkan 2 data tersebut ke dalam laporan laba rugi. 2 jenis pendapatan yang diterima perusahaan tadi kita catat di sini. Kemudian kita jumlahkan kedua jenis pendapatan tersebut dan tulis keterangannya sebagai total pendapatan. Angka yang ada pada total pendapatan tidak boleh sejajar dengan angka yang ada pada masing-masing jenis pendapatan. Selanjutnya, data kedua yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi adalah beban. Kita amati data beban-beban yang ada di kertas kerja lagi. Nah, setelah kita amati, ada cukup banyak beban yang dikeluarkan usaha pengiriman makarena selama periode Desember 2018, yaitu beban upah, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban perlengkapan, beban lain-lain, dan beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Semua jenis beban ini beserta tiap angkanya kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi yang sedang kita susun. Setelah kita pindahkan seluruh data beban ke dalam laporan laba rugi, sekarang kita jumlahkan keseluruhan beban dengan cara menambahnya dan kita dapatkan angka Rp9.755.000. Maka, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung selisih yang didapatkan antara pendapatan dan beban. Kembali ke rumus awal, menghitung laporan laba rugi yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Maka, Rp16.990.000 dikurangi Rp9.550.000. Hasilnya adalah Rp7.235.000. Karena hasilnya bersifat positif, maka perusahaan mengalami laba. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal.
seperti biasa kita tulis judul dan laporannya. Kemudian, kita catat modal awal usaha pengiriman Macarena, dan karena perusahaan ini mengalami laba, maka rumus untuk mengetahui modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dan dikurangi PRIF. Laporan ketiga yang harus kita susun adalah neraca. Sama seperti dua laporan sebelumnya, neraca juga harus diberi judul laporan. Kita akan membuat neraca yang berbentuk T dan bentuk sederhana. Sisi kiri menunjukkan kelompok aktiva dan sisi kanan menunjukkan kelompok pasifa. Masih ingatkah kamu? Aktiva itu terdiri dari harta, sedangkan pasifa terdiri dari utang dan modal. Maka kita catat yang sisi kiri terlebih dahulu, yaitu sisi aktiva. Ada harta apa saja sih yang dimiliki usaha pengiriman Macarena? Mari kita cek kembali kertas kerja perusahaan tersebut. Nah, yang kami beri tanda pada kelompok nama akun di kertas kerja usaha pengiriman Macarena ini adalah yang masuk ke dalam kelompok akun harta atau aktiva. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nantinya nama-nama akun ini beserta angkanya akan kita catat atau kita pindahkan datanya ke dalam neraca. Yang perlu kita ketahui di dalam aktiva itu, di dalamnya harta terdapat dua kelompok besar, yaitu harta lancar dan harta tetap. Nantinya semua harta yang muncul pada kertas kerja kita kelompokkan pada masing-masing kelompoknya, baik itu harta lancar ataupun harta tetap. Setelah itu, masing-masing kelompok harta sudah ditotal atau sudah dijumlahkan. Lalu kita jumlahkan lagi antara total harta lancar dengan total harta tetap. Pada usaha pengiriman Macarena terdapat kelompok harta lancar, yaitu kas Rp2.065.000, piutang usaha Rp2.720.000, perlengkapan Rp760.000, dan asuransi dibayar di muka Rp2.300.000. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya total harta lancar sebesar Rp7.845.000. Selanjutnya kita akan menghitung harta tetap berupa tanah Rp20 juta, peralatan kantor Rp1.800.000, dan akumulasi penyusutan peralatan Rp50.000. Akan tetapi akumulasi penyusutan peralatan karena sifatnya mengurangi kas, maka kita beri tanda kurang atau nantinya itu akan kita kurangi. Jadi tanah ditambah peralatan kantor dikurang akumulasi penyusutan peralatan atau Rp20 juta ditambah Rp1.800.000 dikurang Rp50.000. Maka hasil total harta tetap adalah sebesar Rp27.750.000. Setelah kita hitung total harta lancar dan total harta tetap, maka kita jumlahkan keduanya. Jadi, total aktiva atau total dari harta lancar dan harta tetap usaha pengiriman Macarena sebesar Rp29.595.000. Kemudian kita masuk ke kolom yang sebelah kanan atau sisi pasifa. Yang harus dicatat pertama adalah kewajiban atau hutang. Mari kita cek and recheck lagi dari data hutang di kertas kerja usaha pengiriman Macarena.
Nah, utangnya ada 3. Yang pertama adalah utang usaha sebesar Rp900. Yang kedua adalah sewa diterima di muka sebesar Rp210.000 dan utang gaji sebesar Rp250.000. Sewa diterima di muka termasuk hutang karena haknya sudah diterima, namun sebelum melakukan kewajiban, jadi si perusahaan memiliki hutang yang harus dilunasi nantinya. Nah, 3 data ini kita pindahkan ke dalam neraca. Kita catat ke dalam neraca kewajiban si usaha pengiriman Macarena atau utangnya. Ada utang usaha Rp900, sewa diterima di muka Rp210.000 dan utang gaji Rp250.000. Akan tetapi di dalam pasifah isinya adalah utang dan modal atau kewajiban. Ada ekuitas perusahaan. Nah, di sini baru ada kewajiban, berarti yang kurang adalah modal. Selanjutnya kita masukkan modal akhir atau hasil dari laporan perubahan modal yang tadi sudah kita hitung. Di laporan perubahan modal yang tadi sudah kita hitung, terdapat hasil modal akhir adalah Rp28.235.000. Angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam modal akhir di neraca. Kita catat modal akhir Rp28.235.000 di neraca. Selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan antara kewajiban dan modal akhir. Hasilnya adalah Rp29.595.000. Coba kita amati kolom aktiva dengan kolom pasifa atau sisi kiri dan sisi kanan. Total aktiva dan total pasifanya sudah balance atau seimbang. Sesuai dengan prinsipnya atau sesuai dengan rumus awal neraca, yaitu aktiva sama dengan pasifa atau jumlah harta sama dengan hutang ditambah modal. Sekarang kita review sedikit mengenai laporan keuangan yang sudah kita buat tadi. Yang pertama adalah laporan laba rugi dengan hasil bahwa usaha pengiriman Macarena memperoleh laba sebesar Rp7.235.000. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal dengan hasil bahwa usaha pengiriman Macarena memiliki modal akhir sebesar Rp28.235.000. Dan yang terakhir adalah neraca dengan hasil bahwa usaha pengiriman Macarena memiliki aktiva sebesar Rp29.595.000 dengan rincian utang sebesar Rp1.360.000 dan modal akhir sebesar Rp28.235.000. Akhirnya selesai juga pembahasan materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.